Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Action. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas peserta pawai kampanye pemilu damai yang diikuti oleh 17 partai politik peserta pemilu 2024 Sabtu 16 Desember 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu dan KPU ini mengambil titik start dari depan rujak Gubernur Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas peserta pawai kampanye damai yang diikuti 17 partai politik atau parpol peserta pemilu 2024 Sabtu 16 Desember 2023. Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo serta KPU dan Bawaslu ini mengambil titik start dari depan rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Berdasarkan pantauan yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim dan juga hasil evaluasi rapat yang diikuti jajaran pemerintah, unsur Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan kampanye sejak tanggal 28 November di Provinsi Gorontalo sejauh ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kondusivitas daerah ini akan terus dijaga hingga pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Pawai kampanye damai pemilu 2024 dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kampanye damai sendiri menghadirkan atau yang mewakili pimpinan partai politik dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden, baik paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3. Pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja atau NKRK tahun 2024 bersama BPJS Kesehatan bertempat di Gedung Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo pada Senin 18 Desember 2023. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja atau NKRK tahun 2024 dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Gedung Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo, Senin 18 Desember 2023. NKRK yang ditandatangani terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah atau JAMKesda yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Ismail mengungkapkan dalam implementasi pelaksanaan program JKN, berbagai tantangan yang sering dihadapi diantaranya terkait masalah kepesertaan, penyiapan pelaksanaan program JKN yang belum diimbangi dengan persiapan di sektor pelayanan kesehatan, kesinambungan keuangan, serta sinkronisasi JAMKesda dengan JKN. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN di Provinsi Gorontalo sudah mencapai Universal Health Coverage atau kepesertaan menyeluruh di atas 95%. Data BPJS Kesehatan mencatat total penduduk Provinsi Gorontalo per 1 Desember 2023 sebanyak 1.225.808 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 1.183.834 atau mencapai 96,58%. Sementara jumlah peserta yang aktif juga mencapai 96,1%.
Selain penandatanganan NKRK, pada kegiatan itu BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, serta sektor non-pemerintah yang telah ikut membayarkan iuran bagi masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10, Oktavianus Ramba. Pemerintah daerah sendiri selama ini memang telah menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk diantaranya adalah program JKN, sehingga setidaknya ada 3 peran penting pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan program JKN. Di antaranya turut memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kepatuhan. Rangkaian program PKK Goes to School yang dilaksanakan TP PKK Provinsi Gorontalo resmi berakhir pada Sabtu 16 Desember 2023. Program yang diusulkan oleh Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Vima Agustina yang mengambil pilot project di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo dan SMA Negeri 4 Gorontalo dinilai sukses oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya. Rangkaian program PKK Goes to School yang dilaksanakan TPPKK Provinsi Gorontalo resmi berakhir Sabtu 16 Desember 2023. Program yang diusulkan Ketua TPPKK Vima Agustina yang mengambil pilot project SMA Negeri 7 Kota Gorontalo dan SMA Negeri 4 Kota Gorontalo ini dinilai penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya sukses dilaksanakan. Program Goes to School sendiri difokuskan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pembentukan karakter kepada para peserta didik. Program ini telah dilaksanakan kurang lebih 4 bulan sejak Agustus 2023 sampai Desember 2023. Pihaknya tak lupa memberi apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PKK Provinsi Gorontalo, baik yang Pokja 1, seluruh Satgas Pembantu yang selama ini sudah bersama-sama dan bekerja sama melaksanakan program PKK. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan karakter di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Vima Agustina menyampaikan program Goes to School 2023 adalah awal dan akan dilanjutkan nanti di tahun 2024. Untuk tahun 2024 nanti, pihaknya berencana akan mendorong 4 sekolah SMA sekaligus yang menjadi kewenangan provinsi. Sehingganya istri Ismail Pakaya ini tetap mengharapkan program ini terus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan satgas lainnya yang menjadi pendamping PKK. Diketahui sehari sebelum pelaksanaan penutupan program Goes to School ini, dilaksanakan 3 jenis lomba, yakni lomba presentase, lomba resum, dan lomba ranking 1, khusus untuk siswa perwakilan SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 7 Kota Gorontalo. Pemenang lomba diumumkan langsung saat penutupan. Ini tolong setelah menerima pembinaan karakter, ada yang sampai ikut pesantren kilat di Palu, daerah, maka terus jaga, saling mengingatkan antar teman. Jadi jangan turun lagi yang karakter yang selama ini sudah dibangun, sudah terjaga, kemudian setelah program ini selesai, kemudian itu dilupakan. Guna menseriusi penggunaan
penggunaan e-katalog pengadaan barang dan jasa di Provinsi Gorontalo, penjabat Gubernur Ismail Pakaya mengundang seluruh pengusaha untuk duduk dan rapat bersama pada Rabu 18 Desember 2023 di Ruang Huyula Kantor Gubernuran. Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini mengambil tema mendorong pelaku usaha lokal dalam katalog Provinsi Gorontalo. Guna menseriusi penggunaan e-katalog lokal pengadaan barang dan jasa atau PBJ di Provinsi Gorontalo, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengundang seluruh pengusaha sebagai penyedia barang jasa untuk duduk dan rapat bersama pada Rabu 20 Desember 2023 di Ruang Huyula Kantor Gubernuran. Kegiatan yang diinisiasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini mengambil tema mendorong peran pelaku usaha lokal dalam e-katalog Provinsi Gorontalo. Ismail Pakaya yang memimpin langsung rapat tersebut menyebutkan, e-katalog sendiri adalah produk yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Oleh sebab itu penggunaan e-katalog menjadi kewajiban untuk seluruh pemerintah daerah. Terlebih Provinsi Gorontalo sendiri, setelah ditinjau LKPP beberapa waktu lalu, ditemukan gambaran penggunaan e-katalog menjadi paling rendah se-Sulawesi. Penjagob menyebutkan sejauh ini sudah ada 25 etalase lokal yang terdaftar di e-katalog milik Pemprov Gorontalo. Dari 25 etalase tersebut, baru diikuti oleh 140 penyedia atau pengusaha lokal. Hal ini menurutnya masih sangat rendah, mengingat di tahun 2024 masih banyak OPD yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Sementara pihaknya menginginkan semua proyek pengadaan barang dan jasa ini harus bisa dilakukan oleh pengusaha lokal. Bagi penyedia atau pengusaha lokal yang sudah masuk e-katalog, pihaknya mendorong untuk terus mengupdate etalase masing-masing. Dan bagi yang belum, diberikan kesempatan hingga akhir Desember ini untuk masuk e-katalog Pemprov Gorontalo. Menurutnya, jika pengusaha lokal tidak mau bergabung, kesempatan bisa diambil oleh pengusaha dari luar daerah. Kita harus e-katalog. Yang pertama, di Biro UMP itu personil yang selama ini melaksanakan proses pengadaan hanya 11 orang. Untuk menangani sekian banyak paket di pemerintah provinsi, sudah ada yang mengeluh WA saya, ini Pak terlalu lama. Coba bayangkan kalau satu paket menawarnya lebih dari 20, yang menawar ada 30, dan semuanya harus dievaluasi satu saja. Itu cukup lama. Tidak hanya Bapak Ibu penyedia barang dan jasa yang mengeluh, teman-teman pimpinan OPD juga mengeluh lama sekali. Tapi lamanya itu keterbatasan. Karena objek ini Pak, tadinya saya katakan cuma 9 orang. Semua dinas seperti itu.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meresmikan kantor baru BPJS Ketenagakerjaan yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. John Aryo Katili nomor 22, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada Selasa 19 Desember 2023. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Penjagop Ismail didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Mince Watu. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meresmikan kantor baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. John Aryo Katili nomor 22, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Selasa 19 Desember 2023. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Penjagop Ismail didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Mince Watu. Hitung mundur 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, telah diresmikannya gedung BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Penjagop Ismail dalam sambutannya berharap peresmian gedung ini dapat menjadi momentum untuk BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga meminta Kepala BPJS dapat terus melakukan koordinasi bersama pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tak lupa ia mengingatkan agar BPJS Ketenagakerjaan terus menyosialisasikan kepada masyarakat akan manfaat jaminan sosial ini, terutama kepada para pekerja, perusahaan, industri, BUMN, BUMD, hingga dinas-dinas di tingkat kabupaten kota. Ia juga melihat langsung isi bangunan baru tersebut. Kantor BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki wajah baru dengan luas bangunan 1.440 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai. Ruang layanan ini dibangun untuk memberikan pelayanan terbaik serta pengalaman yang lebih nyaman dengan mengutamakan pelayanan peserta. Bagi rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan layanan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan yang sama, Penjagop Ismail juga menyerahkan santunan jaminan kematian atau JKM pada ahli waris masing-masing dengan total Rp42 juta dan kartu kepesertaan kepada Ridwan Wauruan.